Memiliki buah anggur yang mulus, sempurna, tanpa ada cacat, tanpa ada burik, tanpa ada noda, tentunya merupakan idaman semua para pengangguran. Karena dengan demikian, buah yang mulus, buah yang manis tentunya akan sangat ideal pada saat kita panen. Nah, bagaimana cara mewujudkan buah anggur yang mulus, yang manis, yang ideal pada saat dipanen nanti? Yuk kita coba tips-tips dari kami. Oke, nah selanjutnya selain faktor yang mengancam mulusnya buah itu gitu ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga, memahami juga ya faktor-faktor yang mendukung ya atau membantu agar buah yang dihasilkan itu berkualitas dengan baik ya. Yang pertama itu adalah pemberian nutrisi ya. Pemberian nutrisi itu sangat penting pada saat pembesaran buah ya. Nah, di Green Almira Grape ini kami menggunakan pupuk racikan kami sendiri untuk memberikan hasil yang optimal, baik dari segi rasa, dari segi ukuran, bahkan dari segi tampilan. Nah, racikan pupuk kami ini dituangkan dalam bentuk kemasan yang dinamakan Genit ya. Nah, pupuk ini khusus kami racik untuk menghasilkan buah yang berkualitas. Ya, sekali lagi kebun anggur kami ini adalah kebun anggur produksi di mana buahnya itu dijual pada halayak umum dengan cara petik langsung. Oleh karenanya diperlukan buah yang berkualitas agar para pengunjung, para pembeli puas dengan buah yang kami jual kepada mereka. Nah, oleh karena itu diperlukan nutrisi yang prima ya pada buah tersebut. Yang biasanya kami gunakan adalah pupuk Genit. Nah, pupuk Genit ini kami telah racik sendiri dan digunakan di kebun anggur kami. Dan alhamdulillah bisa dilihat pohon-pohon anggur kami cukup mulus ya, bahkan ada kesan kemilaunya, shiningnya ya, glowing, sehingga enak untuk dilihat. Pupuk yang kami racik ini sudah mengandung NPK dan komposisinya sudah disesuaikan dengan masa pembesaran buah. Selain itu sudah disertai juga dengan hormon-hormon untuk pembesaran buah ya. Disertai juga di dalamnya dengan pembenah tanah, penstabil pH ya. Jadi di dalam pupuk kami ini sudah cukup lengkap, sehingga diharapkan penggunaan pupuk kami ini menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, selanjutnya jika pemberian nutrisi sudah terpenuhi dengan baik ya, jangan lupa juga lakukan penjarangan terhadap buah ya. Jangan terlalu puas dengan buah yang begitu banyak dalam satu tandan ya, karena justru
dikhawatirkan ada efek negatif jika buah terlalu banyak ya dalam satu tandannya. Satu, bisa matangnya menjadi lebih lama ya, karena diperlukan nutrisi yang banyak untuk mematangkan buah yang begitu banyak. Yang kedua, justru akan membuat buah menjadi jelek ya hasilnya. Karena apa? Karena terlalu berdesak-desakannya buah yang menyebabkan kadang buah itu pecah ya di dalam, yang justru akan residonya itu menimbulkan jamur gitu ya di dalam, sehingga akan merembet kepada buah-buah yang lain yang membuat buah-buah yang lain terkena efek negatifnya, bisa rusak ya, bahkan bisa hancur seluruh tandan itu akibat ada salah satu buah yang pecah ya. Yang ketiga, efeknya buahnya bisa kecil-kecil ya, karena terlalu banyaknya buah dalam satu tandan. Misal nutrisi yang didapat oleh pohon itu sedikit, maka buah yang dihasilkan pun akan kecil ya. Berbeda jika dalam satu tandan itu hanya beberapa buah atau cukup gitu ya, maka akan dihasilkan buah yang besar karena nutrisi yang didapat dari pohonnya itu bisa tersalurkan dengan baik ke seluruh buah ya. Bahkan kalau yang saya lihat di Jepang itu ya, penjarangannya itu bahkan hingga menyisakan 20% sampai 30% buah ya. Jadi dari atas sampai bawah itu Jepang itu membabat habis buah yang ada. Yang disisakan hanya beberapa buah yang ada di ujung ya, sekitar 20% lah, atau bahkan 10%, karena mereka memang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, mungkin kalau di kita dan kami sendiri ya, belum berani istilahnya ya untuk melakukan hal tersebut, apalagi kami tetap dituntut untuk menghasilkan kuantitas dari buah itu. Ya, maksimal 50% lah ya. 50% lakukanlah penjarangan terhadap buah yang ada ya, terutama buah-buah dengan tandan yang cukup padat gitu ya. Tapi kalau dirasa buah dalam tandan tersebut sudah cukup gitu ya, ya penjarangan bisa dilakukan, bisa juga tidak ya, khususnya buah yang berada dalam tandan yang cukup lebat. Lakukanlah penjarangan terhadap satu buah yang prematur ya, istilahnya pertumbuhan besarnya buah itu tidak merata dengan buah yang lain ya. Jadi buah-buah yang kecil tidak berkembang ya, itu buanglah ya buah-buah tersebut, karena di dalam satu tandan itu tidak akan seragam, pasti ada saja buah-buah kecil yang tidak berkembang seperti buah-buah yang lain, maka buanglah buah-buah tersebut. Yang kedua, buanglah buah yang berada di dalam ya, di dalam tandan yang perkembangannya bisa tergencet istilahnya oleh buah yang lain. Karena apa? Karena jika buah yang tergentet tersebut pecah, sekali lagi saya katakan itu akan membuat atau mengundang jamur datang ya, atau penyakit yang lain datang, sehingga akan menyebabkan kerusakan seluruh tandan ya. Jadi usahakan dalam satu tandan itu renggangkan, buatkan jarak antar buah itu sedikit renggang. Karena apa? Karena kan semakin lama buah itu akan membesar. Ya, semakin lama kondisi tandan akan semakin padat. Nah, itu dikhawatirkan buah-buah di dalam yang tidak kita kontrol, tidak bisa kita lihat itu pecah akibat tertekan oleh buah-buah yang lain yang bisa menyebabkan kerusakan pada tandan tersebut. Ya. Lakukan penjarangan 3 kali lah ya, 3 kali dengan membuang maksimal 50%. Buat ruang di dalam tandan itu sedikit leluasa ya kepada buah, agar pada saat pembesaran buah tersebut tidak saling berdesakan. Oke, nah salah satu hal yang diharapkan oleh para pengangguran adalah manisnya buah gitu kan ya. Nah, faktornya banyak ya, dalam hal menghasilkan buah anggur yang manis. Tentu saja yang pertama dari variannya itu sendiri ya. Nah, kuasai pengetahuan mengenai varian-varian anggur, terutama buahnya ya. Apakah rasa buah si A ini manis
apakah si B ini lebih manis, si C ini lebih manis. Nah, ketahui ya, karena dengan mengetahui rasa daripada buah dari varian tertentu akan menghasilkan buah yang sesuai diharapkan ya. Jangan sampai kita salah tanam atau malah ketipu oleh para seller-seller yang nakal yang menjual buah-buah atau pohon anggur yang rasa buahnya masam gitu ya. Banyak kejadian. Makanya pengetahuan mengenai varian atau jenis-jenis anggur, terutama anggur import ya. Karena banyak beredar di masyarakat ada seller-seller nakal yang menjual buah-buah yang masam ya, seperti buah Red Master gitu kan, yang mirip dengan anggur Jupiter gitu kan. Nah, jadi kuasai ilmu mengenai varian buah anggur tersebut ya. Yang kedua tentunya nutrisi ya. Nutrisi pada saat pematangan buah itu diperlukan yang paling penting itu adalah kalium dan magnesium ya. Nah, itu dibutuhkan untuk membuat rasa manis pada buah itu semakin bertambah ya. Kemudian tips berikutnya bisa dilakukan dengan pengurangan air di dalam media tanam ya. Dengan berkurangnya air di dalam media tanam, maka otomatis kondisi air yang ada di dalam buah pun akan semakin berkurang, sehingga otomatis gula yang ada di dalam buah akan semakin kentara gitu kan ya. Jadi buah anggur tersebut akan semakin manis dengan berkurangnya kandungan air di dalam buah anggur. Nah, dari semua hal yang mendukung dan mengancam daripada perkembangan buah anggur, sekali lagi yang paling penting adalah greenhouse ya. Greenhouse memberikan hasil positif kepada buah. Karena apa? Kondisi panas yang dihasilkan daripada greenhouse itu akan mempercepat matangnya buah anggur ya. Jadi membuat kondisi panas di lingkungan tanam pohon anggur pada yang sedang berbuah itu akan membuat buah anggur matang menjadi lebih cepat. Nah, makanya penggantinya juga bisa dilakukan dengan pembungkusan ya. Selain melindungi daripada hama dan penyakit, bungkus juga akan membuat kondisi buah anggur menjadi lebih panas sehingga pematangan akan lebih cepat. Nah, itu dia tips-tips dari kami Almira Grape dalam hal bagaimana cara merawat buah anggur agar bisa mulus pada saat dipanen nanti ya. Karena tujuan akhir daripada pengangguran, tujuan akhir dari kita menanam pohon anggur tentunya adalah buah ya, buah yang dihasilkan pada saat panen nanti. Nah, apakah kita akan merasakan buah yang manis, merasakan buah yang begitu indah gitu ya. Nah, diperlukan pengetahuan yang cukup dalam hal perawatan buah anggur. Bukan hanya pada saat perawatan pohon anggur semata, tapi bagaimana cara menjadikan buah anggur tersebut bisa dinikmati pada saat panen nanti ya. Semoga tips dari kami bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel kami Almira Grape, karena di video-video berikutnya kami akan memberikan tips-tips yang bermanfaat dalam hal perawatan pohon anggur. Sedemikian dari kami, semoga tips dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.